Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan rasakan ketika dia masih rezekimu. Ya. Jadi meskipun mantan yang memaksa untuk berpisah, tetapi di dalam diam kita, kita tidak pernah berhenti membisikkan doa agar kita dan dia berjodoh selamanya, agar mantan jadi jodoh sejati kita, dan agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan. Ya, dan Allah kabulkan doa itu, maka mantan akan merasakan berbagai tanda-tanda. Jadi tidak cuma kita yang merasakan tanda-tanda ketika doa kita terkabul. Seperti kita merasakan tambah hari kok tambah yakin kalau mantan itu adalah jodoh kita. Kemudian kita tambah semangat berdoa, dan kita tidak pernah merasa capek, jenuh dalam berdoa, dan seterusnya. Nah, mantan juga akan merasakan paling tidak 3 tanda-tanda. Yang pertama, mantan berusaha kan untuk melupakan kita. Tetapi tambah kuat usahanya, tambah dia berusaha sangat keras agar dia bisa melupakan kita, tambah dia sering teringat kita, tambah dia sering kangen kepada kita. Maka ketika doa ini terkabul, kita akan melihat tuh, ada lagi tanda-tandanya. Jadi misalnya ya, mantan sekarang memblokir media sosial kita, nomor telepon kita, dan seterusnya. Ketika doa ini terkabul, maka dia akan buka tutup blokir media sosial kita. Ya, saat rasa kangen itu melebihi keinginannya untuk berpisah, maka dia buka blokir media sosial kita. Kita tahu dia buka blokirnya. Kita coba chatting dengan mantan. Saat keinginan untuk berpisah itu muncul lagi, maka dia blokir media sosial kita kembali. Nah, itu menunjukkan tuh bahwa sesungguhnya pada saat ini mantan sedang mengalami pergulatan batin antara ingin pisah dengan tidak, antara ingin melupakan dengan rasa rindu yang selalu muncul setiap hari. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mantan berusaha keras agar bisa sesegera mungkin mendapatkan pengganti kita. Atau mungkin mantan sudah selingkuh duluan. Apa yang terjadi kalau dia berusaha untuk mencari pengganti kita, dia akan selalu gagal. Ya, ada saja yang menyebabkan dia gagal mendapatkan pengganti kita. Kalau mantan sudah selingkuh duluan, maka mantan akan berpisah dengan orang ketiga. Artinya, mantan pada saat ini juga sendiri seperti halnya kita sendiri. Ya, cuman bedanya kita tidak nyari pengganti mantan, sementara mantan masih penasaran untuk berusaha mencari pengganti kita, dan yang dia dapatkan, apapun usahanya untuk menemukan dan mendapatkan pengganti kita, dia akan selalu gagal. Ya, kalau dia senang dengan orang itu tidak tertarik kepada dia. Kalau ada orang yang tertarik kepada dia, mantan yang tidak tertarik kepadanya. Nah, jadi ada saja yang akan membuat mantan gagal untuk mendapatkan pengganti kita. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, mantan berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya dari kita agar dia bisa melupakan kita. Kalau dia terus dekat dengan kita, satu kota dengan kita dan seterusnya, bagaimana dia bisa melupakan? Dia keluar rumah langsung teringat kita. Dia jalan-jalan di mall melihat ada orang yang cara berpakaiannya mirip kita, langsung teringat dengan kita. Nah, maka mantan akan berusaha menjauh sejauh-jauhnya. Tapi kemanapun dia pergi, sejauh apapun dia pergi, akan balik. Ya, jadi misal nih ya, mantan kemudian resign dari tempat kerjanya sekarang, nyari pekerjaan di luar kota. Ya, ternyata dia tidak dapat pekerjaan sama sekali. Ujung-ujungnya balik ke pekerjaannya yang lama. Ya, atau kalaupun dia dapat pekerjaan di luar kota, dia merasa tidak betah. Ya, selalu gelisah, yang dia sendiri tidak mengerti kenapa dirinya seperti itu. Kalau dia balik ya ke kampungnya, di mana di situ ada kita, dia merasa tenang, merasa bahagia dan seterusnya. Tapi begitu dia menjauh, dia selalu merasa gelisah dan seterusnya. Nah, maka sekuat apapun mantan berusaha menjauhi kita, dia akan selalu berbalik mendekat kembali kepada kita. Nah, jadi itulah kira-kira yang sedang mantan rasakan jika mantan itu masih rezeki kita. Ketika mantan sama sekali tidak mau kontak, tidak mau komunikasi, tidak apa-apa. Kita teruskan berdoa kita. Kenapa? Karena doa itu adalah yang terpenting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya, karena doa itu sedemikian pentingnya, karena itulah doa itu bisa mengubah takdir seseorang. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Ya, jadi kita berdoa nih. Kalau memang kita ditakdirkan berjodoh dengan mantan, Allah kabulkan, maka doa kita akan memperkuat takdir jodoh kita dengan mantan. Tapi ketika kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan dan kita terus berdoa, maka takdir bisa berubah. Jalan hidup kita dan mantan akan berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh, dari menjauhi jadi mendekat sendiri, dari berusaha untuk melupakan jadi selalu kangen tak bisa ditahankan lagi. Ya, insya Allah akan selalu ada keajaiban bagi orang yang mau berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.